Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Afrilia Elizabeth Sagala. Saat ini merupakan dosen program studi Diploma 1 Perhotelan, Fakultas Kepariwisataan di Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta. Dan saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya adalah Geografi Pariwisata Indonesia, Teori Pembangunan Pariwisata, Manajemen Pemasaran Pariwisata, Manajemen Ekowisata, dan Kantor Depan. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut PDD UKT PT di bidang pengajaran dan dibuat untuk memenuhi salah satu syarat keikutsertaan dalam sertifikasi dosen 2025. Mata kuliah yang saya akan bahas di dalam video kali ini yaitu Geografi Pariwisata Indonesia 1 dan memiliki bobot SKS sebanyak 2 dan merupakan mata kuliah wajib program studi Diploma 4 Usaha Perjalanan Wisata pada mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini diharapkan untuk mahasiswa memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai destinasi pariwisata serta aspek geografis yang mempengaruhi keberadaan dan perkembangan destinasi tersebut. Sehingga mahasiswa mampu memahami karakteristik unik tiap wilayah wisata dan mahasiswa mampu melakukan observasi potensi geografis pariwisata secara kritis dan sistematis. Sehingga dapat mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya serta peluang pengembangan pariwisata secara efektif. Dan berdasarkan deskripsi mata kuliah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu mengetahui pengetahuan destinasi pariwisata dan aspek geografis, menguasai konsep teoritis geosfer, mengobservasi potensi geografi pariwisata Indonesia. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran di dalam mata kuliah ini. Aspek teknik pembelajaran sendiri terdiri dari 3 hal, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Aspek pertama yang mengenai delivery. Untuk menunjang materi yang akan saya sampaikan, saya menggunakan beberapa literatur, yaitu buku berjudul Tourism Geograph by William Stephen and Liu, Pengantar Geografi Pariwisata by I. Nyoman, dan beberapa artikel hasil penelitian kami sebagai pembelajaran. Dari 3 CPMK, mata kuliah ini memiliki 12 sub CPMK dan dibagi menjadi 16 pertemuan termasuk evaluasi. Adapun topik pembelajaran yang akan diajarkan terdiri dari 16 dan berikut ini. Aspek berikutnya adalah interaction. Untuk mata kuliah ini sendiri dilakukan secara sinkronus, yaitu melalui pertemuan secara langsung. Dan meskipun seandainya ada halangan untuk melakukan tatap muka secara langsung, maka kegiatan pembelajaran dapat dialihkan menjadi online melalui media aplikasi Zoom. Selain itu, semua materi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, baik buku tes, PPT, bahan kuis, bahan ujian, rujukan bacaan, serta tata tertib, akan diberikan ke mahasiswa melalui LMS atau Learning Management System yang sudah tersedia. Proses pembelajaran juga mengacu pada pendekatan Student-Centered Learning atau pembelajaran terpusat pada mahasiswa, sehingga mahasiswa dituntut lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Pembelajaran berbasis case study juga diimplementasikan dalam perkuliahan ini dan dapat disimpulkan bahwa interaksi antara dosen dan mahasiswa merupakan aktivitas yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Aspek berikutnya akan saya bahas adalah assessment. Untuk penilaian ini ada dibagi 5 poin, yaitu aktivitas, tugas struktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Dan seluruh komponen tersebut sudah disampaikan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan dan tertera pada silabus yang diberikan, sehingga mahasiswa dapat mengetahui bobot masing-masing secara mendetail.
Selanjutnya, kita akan menyaksikan video pembelajaran mata kuliah Geografi Pariwisata Indonesia di salah satu topik pembelajaran yaitu Urban Tourism. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata wonderful Indonesia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Baik, terima kasih untuk hari ini yang sudah hadir dalam mata kuliah Geografi Pariwisata 1. Namun sebelum itu saya minta untuk perwakilan dari kelas untuk memulai perkuliahan ini dengan doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa cukup. Baik, terima kasih. Semua sehat? Alhamdulillah. Semua sehat? Sehat. Baik teman-teman, terima kasih. Hari ini adalah pertemuan yang keberapa? Masih ingat? 8 ya? Pertemuan ke-8 yang mana hari ini kita akan menyiapkan topik. Saya sudah siapkan topik yaitu Urban Tourism dari lanjutan dari materi yang sebelumnya. Sebelum saya akan mulai, mungkin saya akan cross check terlebih dahulu. Di sini yang tidak hadir ada berapa orang? Hadir semuanya? Hadir semuanya ya. Maka totalnya kalau saya lihat di sini Uni dan siapa ini ya? Revalina. Iya, yang tidak hadir ya. Uni, Revalina hadir. Oh, Revalina hadir. Baik. Uni, Fauzi. Uni hadir? Tidak. Alasannya sakit. Sakit. Oke, berarti Naya. Oh, baik. Naya izin ya. Baik, berarti di sini yang hadir Fatma, kemudian ada Fahmi, Sherlina, Juwita, baik ada Zaki, Fevi Navia, Aisyah, Taufikul, Agung, Anggi hadir, Fauzi yang izin ya, Radit hadir, Revalina hadir, Uni tidak hadir, Anggun hadir. Oke, baik. Untuk hari ini absensinya sudah saya lakukan. Jadi nanti kalau ada yang belum terpanggil silahkan untuk cross check lagi di akhir kelas. Silakan untuk disimak terlebih dahulu sebagai checklist. Berikut adalah topik geografi yang selama ini kita sudah paparkan, yang sudah Ibu coret-coret, itu berarti kita sudah paparkan. Nanti apabila teman-teman belum mendapatkan materinya, silakan nanti dibuka di LMS yang sudah disediakan. Sesuai dengan informasi, yaitu topik yang ke-11 di pertemuan saat ini adalah pengertian dan ruang lingkup urban tourism ya. Urban tourism. Di sub CPMK kali ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan urban tourism. Ibu harapkan dari mata kuliah hari ini kalian bisa memahami dua, yaitu mahasiswa dapat mendefinisikan urban tourism. Jadi kalian nanti bisa mendefinisikan apa sih urban tourism, kemudian apa karakteristiknya. Kemudian yang kedua adalah mampu mengidentifikasi tipologi dari pariwisata perkotaan. Tipologinya apa saja. Dari sini nanti Ibu akan jelaskan topik pada inti dari pertemuan hari ini ada 3. Definisinya, tipologinya, dan konsep dari pariwisataan perkotaan sendiri. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum Ibu mulai? Tidak ada? Kita lanjut ya. Baik, kita lanjut. Oke, teman-teman masih ingat nggak tadi di awal sekali, kira-kira tadi gambar apa yang urban tourism tadi? Ada yang bisa bantu jawab? Gimana? Jakarta? Yakin? Ayo, Ibu kembali nih, ya. Nih, Semarang, ya betul ya. Nih, di cover di mana ini? Lawang Sewu, Semarang. Nah, kenapa saya mau melihatkan ini? Karena ini adalah salah satu contoh dari pariwisata urban tourism. Nah, pertanyaan kedua Ibu nih,
Kenapa kita harus mempelajari urban tourism? Nah, coba salah satu dari kalian boleh dong untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, silakan. Mungkin karena kan sekarang itu minat kan semakin banyak, minat wisata kan semakin banyak. Mungkin mempelajari urban tourism itu kunci untuk mengembangkan wisata di kota. Iya, kunci untuk mengembangkan wisata di kota. Yes, betul sekali. Dengan Mbak siapa tadi? Yasmin. Kunci. Ya, itu kunci. Udah jawaban sekali ya. Jadi kita belajar urban tourism itu untuk ya membuka ya, seperti kunci. Oh, ternyata wisata itu tidak hanya di desa, wisata itu tidak hanya yang berbau alam ataupun budaya, tapi juga di kota kita bisa berwisata. Maka dari itu kita akan masuk ke dalam materinya, yaitu apa sih definisi dari urban tourism sendiri. Definisi pariwisata sendiri ya tentu ya adalah kegiatan berwisata, betul. Sedangkan kalau di kota definisinya apa? Jaringan kehidupan manusia, adanya teknologi, adanya apa lagi? Ekonomi dari pembangunan kota tersebut. Jadi semuanya ada di kota, betul ya? Kalau di Jawa Tengah, kotanya di mana teman-teman? Kotanya di Semarang. Kira-kira di Semarang transportasinya maju tidak? Maju. Kemudian ekonominya ada semua enggak? Ada. Perwakilan dari pemerintah ada di sana semua? Ada, karena di sana ibu kotanya Jawa Tengah. Kotanya Jawa Tengah. Maka dari itu, apa sih yang dimaksud dengan definisi atau urban tourism? Di sini dapat dikatakan urban tourism adalah pengembangan pariwisata yang ada di dalam kota. Nah, apa yang menjadi daya tarik utama? Ya, yang ada di dalam kotanya. Entah itu komoditas utamanya adalah perkotaan, baik itu perbelanjaannya, mal-mal ya, atau mungkin kehidupannya ya, atau mungkin aspek yang menjadi keunggulan transportasinya, kayak Singapura ya, transportasinya ada, ekonominya ada ya, gedung-gedung tinggi ya kan, itu bisa menjadi urban tourism yang mana itu adalah daya tarik utamanya. Maka apalagi manfaatnya? Nah, manfaatnya di sini Ibu akan menjelaskan ada 4 poin, yaitu memberikan image yang positif. Kedua, supaya apa lagi kalau ada pariwisata di dalam kota? Kalau misalnya kira-kira orang datang ke kota, padahal sebenarnya cuma ada mall belanjaan, untung nggak? Untung ya teman-teman, padahal cuma wisata belanja tapi tetap menguntungkan ya. Ketiga, membuka lapangan kerja, jelas itu ya. Baik semua, baik perkotaan, pedesaan, kemudian tipe-tipe destinasi itu pasti selalu membuka lapangan kerja baru. Dan yang keempat, mendorong investasi. Ya, kalau namanya perkotaan, wisatanya tentu menambah pembangunan, kayak jalan makin diperbaikin. Terus apa lagi kira-kira? Selain jalan? Fasilitas, yes, fasilitas. Apa lagi teman-teman? Yang diperbaiki kalau pariwisata itu? Jalan, fasilitas, apa lagi? Akomodasi, ya. Jalan, fasilitas, akomodasi itu diperbaiki. Supaya apa? Kita siap menerima wisata, ya. Tidak hanya wisata dari dalam, dari luar kota juga datang, kita siap. Maka itu adalah manfaat dari pariwisata dalam kota. Tipologi dalam pariwisata perkotaan ada 2. Apa yang membedakan? Kita cek satu persatu ya. City tourism atau kota pariwisata. Suatu konsep geografi dan sosial yang merujuk pada kota atau wilayah yang memiliki kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi. Nah, highlightnya adalah kepadatan penduduk, padat, ya kan, dan aktivitas ekonominya. Sedangkan kalau urban tourism, highlightnya atau yang membedakan, yaitu segmen pariwisata yang terjadi di urban tourism, ya,
tujuan wisata dan aktivitas tertentu seperti budaya, bisnis, hiburan yang memanfaatkan potensi kota. Jadi apa perbedaannya? Kalau city tourism, ekonomi sama kehidupan masyarakatnya. Sedangkan kalau urban tourism, dia bisa budayanya. Bisa juga karena bisnisnya. Bisa juga karena hiburannya. Ya, beraneka ragam. Kalau yang city tourism udah kayak contohnya kita lihat Jakarta pusat, ya itu adalah city tourism. Tapi kalau Jakarta yang pinggir-pinggir, yang ada kota tua, kemudian mungkin ada maisnya, ya ada hiburannya yang banyak, mungkin klub malam, ya klub malam itu berarti urban tourism. Kayak daerah Tangerang, ya Tangerang itu urban tourism teman-teman. Tapi kalau Jakartanya city tourism, karena Tangerang semua pembangunannya lebih tonjol ke mana? Mall, ya. Hampir semua mall di Tangerang. Maka itu disebut urban tourism. Jadi perbedaannya ada di fokusnya, yaitu ekonomi untuk yang di city tourism. Urban tourism itu adalah lebih ke budaya, bisnis dan hiburan. Oke. Dan berikut adalah karakteristik dari urban tourism, ya. Ada 4. CBD, Central Business District. Kemudian RBD, Recreational Business District. Waterfront Recreation Area. Dan yang keempat ada RIBAM. Nah, disingkat-singkat ya, nggak perlu panjang-panjang. RIBAM, Recreational Belt Around Metropolis. Teman-teman, ini semuanya fokusnya adalah di kota ya teman-teman, tapi ada beberapa yang membedakan. Contoh kayak Central Business, ya, itu zona pusat kota yang area bisnis dan budaya utama menjadi pusat perkantoran, kegiatan ekonomi, hiburan. Sedangkan RBD itu adalah wisata belanja, budaya dan hiburan malam. Kira-kira di mana itu kalau RBD itu? Dapat belanja, seni budaya dan hiburan malam. Jogja, betul ya. Kemudian recreation area atau BRD, ada sungai, danau dan pantai dalam kota. Ada di mana yuk kira-kira? Ancol ya, Bali. Kemudian RIBAM ya. RIBAM ini adalah pinggiran kota yang juga dikembangkan sebagai destinasi wisata. Jadi ada kotanya, pinggirannya itu dikembangkan kayak macam wisata, desa-desa wisata. Kayak contohnya, Bu April kasih contoh kayak di Jakarta. Pinggirannya itu di mana? Mana yo, pantai apa itu? Mangrove ya, Ancol ya, itu pinggirannya itu dikembangkan jadi desa wisata, jadi beberapa daya tarik ya. Selanjutnya ada urban tourism development based on produk. Ya, kalau tadi ini berdasarkan spatial structure ya. Yang ini adalah based on product system, produknya ya. Produknya ya tentu banyak ya. Ada yang fokus ke heritage tourism. Apa itu heritage? Contoh kota tua ya. Kemudian mana lagi banyak ya. Kemudian urban leisure, kemudian ecological resort. Ada ya wisata yang memang resort-resortnya ekologi ya, mengutamakan lingkungan. Kemudian business exhibition, yaitu khususnya MICE. Food and beverage ini biasanya berdasarkan kayak pengelolaan wisata di kota, kayak outlet food court seperti itu ya. Di mana ya kalau kita lihat satu kota jualannya makanan terus. Ya, di mana itu? Semarang biasanya picinan ya, Semarang picinan. Kalau di Solo ada di daerah mana? Yang makanan-makanan semua. Manahan ya. Yang khas ya, kalau di sini khas kayak khusus misalnya wisata tempe. Nah, itu macam seperti itu ya, dalam kota. Tapi dia itu menjadikan kawasan pusat makanan nih, seperti itu. Kemudian tourism festival event leading mode, seperti salah satu kota yang hanya ada atau menciptakan wisata karena ada tourism festivalnya. Macam seperti di mana teman-teman? Kayak di kalau kita terkenal sama Dieng ya. Nah, itu kan ada festivalnya, apa yang terkenal itu? Rambut gembel ya.
Ada yang tahu? Ya, pemotongan rambut gembel itu festival sakral ya, dan itu menjadikan tourism festival di tengah-tengah kota area sana. Next. Nah, kita lihat, perhatikan gambar tersebut ya. Kira-kira teman-teman kalau lihat gambar seperti ini ada di kota mana teman-teman? Jakarta. Oke, satu lagi ya. Satu lagi. Kalau ini kira-kira di mana? Jogja. Wes, keren. Sudah pernah kesini semua ya pastinya ya? Tetangga soalnya ya. Solo ke Jogja naik KRL cuma 30 menit sampai 40 menit. Baik, teman-teman, setelah tadi saya sudah memaparkan tentang beberapa jenis-jenis dari struktur ya, struktur spasial yang ada dalam urban tourism, saya minta teman-teman membagi dua kelompok ya, yang mana silakan untuk membahas mengenai karakteristik dari kedua foto atau gambar yang ini. Yang ini nanti grup sebelah kiri, dan untuk yang Yogyakarta ya, yang ini silakan untuk grup yang sebelah kanan. Silakan didiskusikan teman-teman untuk karakteristik apa sih yang ada di dalamnya. Sudah cukup dipahami? Oke ya, bisa dimulai ya, silakan dicatatkan, kemudian salah satu dari kalian bisa memaparkan apa saja sih karakteristiknya. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk berdiskusi, silakan. Ya, gimana ini, sudah sampai mana karakteristiknya? Ya, karakteristiknya utamakan adalah poin-poin yang memang ditonjolkan di masing-masing destinasi tersebut yang memenuhi unsur karakteristiknya. Sebutkan juga contohnya ya, teman-teman ya. Baik, Bu. Ya. Di sini gimana? Mana? Sudah ya? Oh, coba Ibu lihat nih. Oke, coba tambahkan lagi apa sih macam seperti ekonomi yang ada di sana. Nah, karena kan ada karakteristik ekonomi yang kamu sebutkan, contohnya seperti apa? Mall, terus apalagi kafe dan lain-lain ya. Oke, baik. Kurang lebih waktunya 5 menit lagi. Setelah itu saya minta masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil dari diskusinya terkait karakteristik dari gambar yang Ibu sudah tampilkan di sini. Baik teman-teman, siapa yang sudah siap dan mau menyampaikan hasil dari diskusinya? Siapa? Boleh? Oke, siap, silakan. Dari tim laki-laki dulu nih. Oke, silakan. Mas Agung ya. Ya, Mas Agung. Oke, Mas Agung bisa berdiri? Silakan. Karakteristik dari kota Jakarta ini adalah ekonomi, seperti bisnis dan budaya sosial. Bisnis dan budaya sosial. Kemudian Di ekonomi itu ada seperti mall, kafe, dan klub malam. Sedangkan di budaya sosial itu ada di kota tua seperti budaya ondel-ondel. budaya ondel-ondel. Oke, good. Kita beri applause buat Agung dan tim. Bagus ya. Ya, jadi kenapa disebut dengan karakteristik tadi apa? RAB ya? Ya, karena ada ekonominya, ada budayanya, kemudian ada apa lagi? Karakteristik apa lagi? Ekonominya. Maka ini disebut RAB. Kemudian kelompok sini siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, Anggun, silakan. Untuk yang di wisata Jogja itu termasuk karakteristik RBD, yaitu karena menggabungkan wisata yang berbasis pusat perbelanjaan, budaya sama wisata malam. Contoh pusat perbelanjaannya ada di Malioboro. Untuk budayanya seperti angklung yang biasa ditampilkan di keraton, dan juga wisata malamnya seperti kafe kopi-kopian yang di pinggir-pinggir jalan. Oke, bagus ya. Betul ya. Jadi kalau ditanya wisatanya apa saja ya, ya jelas ya banyak ya. Semuanya kayaknya habis di Jogja semua ya. Kalau ditanya kulinernya ada tidak? Ada. Kalau ditanya budayanya ada apa tidak? Kalau ditanya kota ada nggak sih? Ada ya. Mall-mall di Jogja itu cukup bagus ya. Cukup
istilahnya internasional juga, maka di sana itu komplit ya, kalau dibilang komplit. Di sana juga dikatakan adalah pusat edukasi. Hampir semua kampus-kampus beken juga ada di sana. Maka bisa disebut atau karakteristiknya dengan RBD. Yes, ya. Bagus, semuanya kita tepuk tangan untuk kita semuanya untuk hari ini. Baik. Teman-teman, tadi semuanya yang kalian sudah lakukan adalah salah satu capaian dari mata kuliah saat ini, yaitu adalah mengidentifikasi dari karakteristiknya. Selanjutnya, ya, konsep dari pariwisata perkotaan yang tadi kalian sebutkan tidak hanya memenuhi unsur tersebut, tapi juga harus memenuhi konsep ini, yaitu attraction, harus ada public fasilitasnya, tourism facilities, dan aksesibilitas, dan yang terakhir komunitas. Jadi meskipun ada karakteristik yang tadi, tetap konsep dalam pariwisata harus ada 5 poin ini dipenuhi. Ada daya tarik, tapi kalau nggak ada public facilities dan tourism facilities, gimana kita mau menikmati ya teman-teman ya? Ada budayanya, tapi kalau nggak ada komunitasnya, gimana kita mau menikmati? Maka semua karakteristik yang ada dalam urban tourism akan terwujud apabila konsep dalam pariwisata perkotaan 5 ini bisa dijalankan. Nah, saya minta teman-teman untuk scan barcode, kemudian mengisi question. Apa sih menurut Anda bagaimana konsep urban tourism ini dapat dikembangkan, dan kedua, apakah konsep urban tourism bisa diterapkan di kota Solo? Nah, karena kita berada di Solo, harusnya kita bisa melakukan evaluasi atau identifikasi mengenai konsep urban tourism ini. Silakan di-scan, kemudian diisikan. Baik teman-teman, karena kita sudah di akhir materi, kita juga sudah berada di topik kesimpulan. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan teman-teman? Sudah cukup. Oke, thank you. Baik, kalau tidak ada, kita akan tutup materi kali ini dengan doa. Kita mulai doa, mungkin bisa disiapkan untuk berdoanya. Baik, saya akan pimpin. Kita tutup perkuliahan kali ini dengan doa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Baik, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga ilmunya berguna untuk kita semuanya dan bagi pariwisata di Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Bu.